الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini Khatib akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedua kaki seseorang tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umurihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Qalu Tirmidzi. La tadullu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser sedikit pun hari kiamat nanti sebelum ditanya 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur dihabiskan untuk apa umur tersebut. At-tsani, yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu apakah sudah diamalkan. Al-thalits, yang ketiga, wa an mali min aina kasaba wa fima anfaqahu, tentang harta dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Al-rabi, yang keempat, wa jasadi fima ablahu, tentang jasad dihabiskan, digunakan untuk apa jasad tersebut. Al-awwal, yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Kata baginda Rasulullah, umur itu tidak
jamaah sekalian, antara 60 sampai 70 dan lebih dari itu. Jadikan umur kita itu berkah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ada seorang ibu-ibu, dia curhat dengan kami, menceritakan kondisi suaminya. Bang Rudi, suami kakak, dari habis sholat isya sampai subuh, hampir setiap malam menghabiskan waktunya dengan bermain kartu. Sang istri pun menangis karena setiap malam suaminya menghabiskan masa tuanya, masa pensiunnya dengan bermain kartu. Umur yang berkah itu jamaah sekalian, umur yang bermanfaat. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'i. Rawahu Tirmidzi. Min husni islamil mar'i, di antara ciri sempurnanya iman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai umur yang singkat kita habiskan kepada hal-hal yang sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena sebuah kegiatan, sebuah aktivitas dikatakan bermanfaat ketika dilakukan menjadikan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di masa tua ini kita habiskan waktu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbincang-bincang dengan istri, apapun yang diomongkan itu bernilai pahala. Apapun yang diomongkan jemaah sekalian, itu bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan habiskan umur kita dari mulai habis berislam sampai subuh istiqomah bermain kartu. Karena makhluk Israel begitu cepat mencabut nyawa kita. Semoga ketika malaikat mencabut nyawa kita, kondisi kita dalam aktivitas yang bermanfaat. Atani, yang kedua yang akan diminta pertanggungjawaban adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu, apakah ilmu tersebut sudah diamalkan atau belum. Jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita miliki senantiasa diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena begitu besar ancaman bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kau lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu murka, begitu benci sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengatakan tidak dilakukan. Maka dari itu jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, ya Allah bimbing kami ya Allah, ilmu yang kami ketahui semoga diberi kemudahan mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai kita menjadi golongan manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Thalits, yang ketiga yang ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting jemaah sekalian, yang ketiga ini,
wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta dari mana kau dapatkan dan apa kau belanjakan. Harta ini sangat berpengaruh kepada keluarga kita. Hati-hati dengan harta yang haram, suap menyuap demi Allah. Harta yang kita dapatkan dengan cara zalim berdampak langsung kepada istri kita, berdampak langsung kepada anak kita. Secara tidak langsung kita beri makan bara api kepada anak kita. Hati-hati. Gaji kita, rezeki kita walaupun sedikit, tapi dengan cara yang halal itu jauh lebih berkah. Imam Syafi'i dari kecil hafal Quran, ulama besar, orang tuanya tidak pernah memberi makan kecuali dengan harta yang halal. Berdampak langsung kepada Imam Syafi'i yang Masya Allah. Maka jamaah sekalian, biarlah kecil gaji kita, asalkan dengan cara yang halal, yang Allah ridhoi. Demi Allah, anak kita soleh soleha, istri kita soleha, berkah, hati tenang. Kita melihat di media sosial begitu rakusnya manusia sebagian, korupsi sampai ratusan juta, miliaran rupiah, bahkan triliunan. Ini sudah tidak heran lagi jamaah sekalian, telah digambarkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang namanya manusia tidak akan pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, yang ketiga. Dia akan puas ketika mulutnya tersumpal dengan tanah. Alhaakumut takatsur, bermegah kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk dalam kubur bahkan puas dengan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mencari duit, cari rezeki dengan yang halal, insya Allah berkah, hati tenang, anak soleh soleha, istri soleha, bahagia. Itu yang kita cari. Jangan jadi manusia yang rakus dengan dunia, akan berdampak langsung kepada diri kita, istri kita, anak kita. Ar-Rabi yang terakhir, yang katanya Allah Subhanahu wa taala, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad tubuh ini digunakan untuk apa? Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa umur mati gunakan untuk taat kepada Allah. Jangan habiskan umur kita bermain kartu, rugi jemaah sekalian. Jangan habiskan umur kita bermain game online, rugi. Karena hidup di dunia ini singkat. Banyak saudara kita mati mendadak. Itu sebuah pelajaran bagi kita. Kita ini pasti mati. Umur singkat. Maka jangan sampai umur itu umur yang sia-sia. Jadikan umur kita ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang kedua, mari kita gunakan ilmu kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Semakin tinggi ilmu, semakin bagus akhlaknya, semakin nyaman senyumnya. Yang ketiga, harta. Mari kita cari duit yang halal. Sama-sama kita mengingatkan, semoga dengan harta yang halal Allah beri keberkahan kepada anak kita, istri kita, dan diri kita. Yang terakhir, tubuh kita, gunakan kaki kita melangkahkan ke masjid. Kita gunakan mata kita dengan yang baik-baik, insyaallah berkah dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil hadits fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.